Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, ma'asyiral buyub, para santri yang saya maksud, para wali santri dan pemirsa yang lainnya. Kita lanjut mengenai metode pendidikan di dalam Islam. Jadi konsep yang sebagian mengatakan itu perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagian mengatakan Marwan bin Al-Malik yang memang pakarnya. Jadi dari segi style atau cara mendidik, orang tua harus melihat tingkatan umur. Pertama, sinnul la'ib, umur bermain, atau dari sisi konten yang harus diberikan, itu disebut, saya istilahkan ahdud talsik, masa melengket kepada anak, supaya anak dekat. Dan orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tua, sehingga orang tua bisa mencetak anak itu sekehendaknya. Jangan sampai seperti saya katakan menjadi anak televisi, anak HP, dan anak dari yang bukan orang tua yang menyimpang. Kalau tidak menyimpang, bisa saja masa anak bagi manusia sangat lama, tidak seperti masa anak pada binatang. Masa anak itu kalau dalam konsep Islam bukan balita, bukan bayi 5 tahun, tapi bayi 7 tahun, bajuta. Ya, dalam masa itulah orang tua mendidik dengan gaya ngikuti kesenangan anak untuk bermain. Ini penting sekali. Rasulullah, para sahabat dan tabi'in mencontohkan itu. Ya, mencontohkan bagaimana orang tua sempat-sempatnya mengikuti kesenangan anak bermain. Satu saat sahabat Jabir, ini sahabat yang memang sangat dekat dengan Rasulullah, konsultasinya apa-apa itu kepada Rasulullah. Ya, begitu mau masuk, dilihatnya Rasulullah sedang ditunggangi 2 cucunya, Hasan dengan Husain. Jadi Rasulullah dijadikan tunggangan kuda atau unta. Rasulullah dengan senangnya, ya, menyapa anak yang sedang nunggang Rasulullah itu dengan mengatakan, ni'mal jamali jamalukuma wa ni'mal idlani antuma. Unta yang paling bagus ya untamu ini, wahai anakku, keduanya. Dan penunggang kuda, joki yang terbaik adalah kamu sekalian. Sebagai sudah saya terangkan, biasa Rasulullah mengajak Hasan dan Husain itu untuk mengikuti sholat berjamaah. Ya. Tidak terasa mereka mengikuti orang tua, jejak langkah
ya, keberagamaannya dan perilaku akhlaknya. Rasulullah sempat di masa waktu-waktu senggang itu menemui anak-anak para sahabat, karena memang Rasulullah mengajarkan ala hubbi nabiyikum, biasakan anakmu mengenal Nabi dan mencintai. Bagaimana bisa mencintai kalau Rasulullah tidak bisa menyelami anak mereka? Ada 3 anak sahabat namanya Abdullah, Ubaidillah, dan Qusair. Itu sedang berada di tempat jauh, lalu Rasulullah bikin lomba lari gitu. Rasulullah mengatakan, man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang lebih dulu datang kepada saya akan memberi hadiah ini dan ini. Ternyata apa hadiahnya? Rasulullah memberi ciuman juara pertama yang datang kepada Rasulullah. Di depan Rasulullah gandol, dan kemudian yang juara 2 gandol di samping Rasul, dan juara yang ketiga di belakang Rasulullah. Apa hadiahnya? Rasulullah memberi ciuman 3 kali untuk juara pertama, 2 kali juara kedua, dan sekali. Makna ciuman ini betul-betul ya ada di situ tali hubungan dekat dengan anak. Meskipun ciuman juga punya makna macam-macam gitu, tergantung siapa dan siapanya gitu. Tapi dengan anak dekat kepada orang tua, dekat kepada tokoh agama, itu sudah harapan besar anaknya akan menjadi orang-orang yang menteladani Rasulullah. Dan atas bimbingan anak itu, anak akan lurus mengenai bagaimana Rasulullah mencontohkan anak dekat dengan orang tua disesuaikan dengan tingkat kejiwaan dan umurnya. Itu banyak sekali yang saya rasa tidak bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Tapi yang jelas, kalau hati anak sudah direbut, maka langkah berikutnya akan mudah bagi orang tua untuk mengarahkan, mentarbiyah anak itu. Jika anak ini sudah dalam umur 7 tahun kedua, ya, maka gaya cara mendidik ya harus berubah, karena memang akal anak sudah mumayyiz, sudah punya kepandaian, kecerdasan, sudah bisa mayyaza yumayyiz, itu sudah bisa membedakan. Kalau suruh memilih sandal kanan kiri sudah bisa, suruh membelikan apa-apa orang tua, ini sudah masuk pada tahapan umur instruktif, harus sudah diperintah, tidak lagi dengan gaya-gaya lunak lewat permainan ya. Umur 0 sampai 7 tahun tidak boleh orang tua keras, itu berbahaya ya, akan menggores ingatan kekejaman orang tua. Tidak, dia harus tahu sayang dan kasih orang tua. Tapi setelah itu tidak main-main lagi. La'ib waladaka sab'an wa atibhu sab'a. Ajak main 7 tahun dan didiklah dengan seksama 7 tahun. Takdib itu mendidik dengan gaya yang keras ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in.
anakmu perintahkan sholat saat umur 7 tahun, itu sudah bisa perintah, karena memang dia sudah mumayyiz sesuai dengan tingkatannya. Orang tua harus instruktif, sholat perintah ini diikuti, perintah ini ya, dan dijaga sampai 8 tahun umurnya, 9 tahun, 10 tahun, 3 tahun harus dengan telaten membimbing anak itu. Sambil itu harus ditanamkan juga nilai-nilai agama, mulai akidah, mengenalkan Allah, Rasul, ya, malaikah, dan rukun iman itu. Hal mana ini sesungguhnya sudah tertanam dalam jiwa anak, karena begitu anak lahir itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam agama, mengenal Allah sesuai dengan janji primordial sebelum lahir, sehingga tidak sulit orang tua. Anak yang lahir itu sudah membawa agama, tinggal diserahkan sepertinya total kepada orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Nanti tergantung orang tua biologisnya itu, atau orang tua lingkungannya, jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kalau kiai dulu ditambah wajubat jinganihi, bisa saja jadi bajingan. Itu tergantung lingkungannya. Kita rawat, kita ikuti petunjuk agama itu, kita tanamkan akidah dan ibadah lewat sholat tadi. Dan ini sebentar lagi, atau kita di dalam bulan puasa, Rasulullah memerintahkan sholat kepada anak itu tidak hanya sholat, tapi juga puasa. Umumnya anak yang sudah ringan sholat itu tidak akan berat melaksanakan puasa. Dilatih, tadrib, takdib, tamrin, sedemikian rupa, ya, sehingga ini masuk betul-betul menjadi ritme kehidupan sehari-hari sholat itu. Kemudian jika nanti sudah umur 10 tahun belum ahli sholat, orang tua harus gupuh, harus ribut, harus betul-betul sedih, ya. Dalam waktu itu Rasulullah memberikan tuntunan wadribuhum 'alaiha. Orang tua boleh memukul, artinya keras, dan sebelum itu sama sekali tidak boleh keras. Wahum abna'u sab'i ashrin, kalau sudah umur 10 tahun. Kenapa umur 10 tahun? Anak umur 10 tahun itu akalnya sudah matang, dan sebentar lagi akan memasuki umur dewasa. Kalau orang tua mendidik anak sebelum umur itu, sebelum umur balik, maka nanti pahalanya, sholatnya, puasanya itu dimiliki orang tua. Tapi kalau sudah balik, sudah mukallaf, sudah umur terbebani, maka kalau setelah itu anak menyimpang, ya, tentu dia sudah menanggung beban penyimpangannya itu. Jadi sinul mula'abah, umur bermain 7 tahun pertama. Sinut ta'dib, umur mendidik dengan seksama, ya. Dalam hal ini, setelah sholatnya sudah beres, ada lagi satu pendidikan yang harus ditanam, yaitu pendidikan seksual, jinsiyah.
ya, yaitu wa farriquhum fil madhaji. Pisahkan tempat tidur. Umur 10 tahun itu menjelang 11, 12, 13, 14 itu harus dia mengerti juga mengenai konsep-konsep tata pergaulan laki perempuan di dalam Islam. Oleh sebab itu ketika di Roma kalau anaknya ada laki ada perempuan maka harus dipisahkan. Apalagi anak sekarang yang pegangannya itu tontonan-tontonan yang ngadubilah, yang sesungguhnya bukan konsumsi orang dewasa. Nah, ketika di dalam satu ruang bersaudara laki perempuan itu berbahaya, ya. Kemungkinan terjadi yang tidak yang mengagetkan itu bisa. Jadi harus dipisahkan. Fil madhaji, tempat tidur. Di samping orang tua juga harus waspada dan mewaspadai gejala anak dalam umur itu. Mudah-mudahan suasana Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan wabah COVID-19 ini yang namanya indah COVID-19 ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, dan kita harus tergugah untuk jangan sampai anak kita tidak siap menghadapi masa-masa yang mungkin lebih buruk dari ini. Para ulama ahli pendidikan menyimpulkan addibu auladakum, anakmu harus kamu didik dengan sungguh-sungguh, fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Mereka diciptakan untuk masa yang bukan masamu ini. Bekalnya harus lebih kuat dan orang tua berwawasan istiqbaliyah masa depan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wassallallahu ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.